is, ya. Nah, kita akan belajar dari seorang ibu rumah tangga. Beliau ini pengalaman sebelumnya adalah expert di bidang fashion. Ya, beliau membuat baju-baju pesta yang kelasnya puluhan juta. Ya Bu ya, bukan yang ratusan ribu. Ya. Jadi beliau banyak dapat orderan yang nilainya belasan puluhan juta untuk baju-baju pesta. Ya. Nah, sekarang ini beliau fokus juga menekuni dunia internet marketing. Ya. Dan 4-5 bulan yang lalu beliau gapteknya super. Ya, beneran deh. Saya ngajarinnya aja senewan Bapak dan Ibu. Ya. Yang ngajarin aja sampai senewan. Ya. Nah, tapi saya lihat perkembangan beliau luar biasa. Ya, beliau gak hanya dapat ilmu, beliau sudah mengumpulkan lebih dari 50 juta rupiah dalam waktu 5 bulan ini. Ini wow banget. Saya sama istri mengumpulkan uang, mengeluarkan duit 200 juta selama 2 tahun untuk belajar. Ya, beliau 6 bulan ya dapat 50 juta. Ya. Nah, plus sekarang saya minta beliau bicara karena beliau benar-benar praktek. Ya, beliau praktek. Ya, apa yang beliau sampaikan ini. Ya. Nah, jadi kalau ngomongnya nanti agak sedikit belepotan dikit, ingat Bapak dan Ibu, beliau sudah dapat duit 50 juta. Ya, jauh lebih bagus dari kita yang belum pernah dapat duit. Benar Bapak dan Ibu, setuju? Ya. Setuju ya? Oke, kita beri tepuk tangan buat Ibu Sinta. Silakan Ibu Sinta. Terima kasih Pak Liman. Selamat malam teman-teman. Nah, sebelum saya mulai, ada yang baru pertama kali hadir di sini? Oh banyak. Halo, terima kasih. Kita kasih aplaus dulu ya buat teman-teman yang baru hadir. Kita mulai ya. Welcome to internet era, teman-teman. Hari ini adalah era internet, ya semua udah tahu pasti ya. Dan itu membawa sebuah era baru yang namanya era disruptif. Ada yang tahu era disruptif ini apa? Belum tahu? Oke. Era disruptif itu adalah sebuah perubahan yang besar sekali ya, yang seperti tsunami itu. Perubahannya begitu dahsyat, besar dan masif. Jadi seperti tsunami ini dia akan melibas menghempaskan orang-orang yang tak siap di pinggiran sana. Ya. Nah, bagaimana dengan Anda, dengan kita semua? Ya, siap berubah atau pulang? Berubah ya? Oke. Nah, internet tadi kan, ini eranya internet ya. Halo Pak Rohandi, terima kasih sudah hadir. Internet kebiasaan Facebook Live tuh Pak. Ya, internet itu membuat inovasi baru ya Bapak Ibu ya. Di sini ada toko, dulu ada toko Borders namanya ya. Ini jualan buku di Amerika, toko besar. Sekarang udah nggak ada, udah punah. Orang-orang beli bukunya sekarang di Amazon.com online ya. Dan di sini ada Blockbuster. Dulu itu orang sewa video di sini. Tapi sekarang orang nggak sewa lagi, sekarang cari aja langsung di YouTube. Ya, gampang, murah lagi ya, gratis bahkan ya, ada di smartphone kita. Dan yang selanjutnya contohnya adalah inovasi yang disebabkan oleh internet adalah ini travel agent. Dulu orang beli tiket di travel agent, sekarang lewat smartphone kita lagi. Betul nggak? Ya. Dulu ini contoh lain adalah ini namanya wartel. Wartel. Sekarang hampir nggak pernah kita ketemu lagi wartel ya, karena kita semua udah pakai smartphone semua. Dan internet itu, internet itu membuat habit baru ya. Dulu kita naik ojek, kita nggak kenal sama abangnya, nawar-nawar, berantem. Sekarang nyaman ya naik ojek ya. Dulu Google ya, kita untuk mencari alamat kita tuh perlu beli map ya, mahal sekali. Sekarang kita nggak perlu lagi, kita pakai Google aja di smartphone kita lagi. Dan di sini ada perubahan habit lagi yang soal shopping ya, ibu-ibu ya. Kalau ke mall biasanya nggak belanja lagi Pak, hati-hati ibunya, kan istrinya nggak belanja lagi. Tapi tiap hari ada JLG datang, Tiki datang tiap hari Pak, belanjanya udah online sekarang. Dan perubahan habit yang lain adalah kita sekarang ngobrol sama teman kita, sama tetangga bahkan di mana? Di sosial media sekarang, di Facebook, ya, di WhatsApp. Dan internet juga membuat suatu percepatan income.
Dulu Henry Ford ya, belum zamannya internet, dia untuk menghasilkan $1 miliar pertamanya itu membutuhkan waktu 25 tahun Bapak Ibu. Ya, sedangkan Bill Gates ini udah mulai zaman komputer, dia memerlukan waktu hanya 12 tahun, separohnya untuk menghasilkan $1 miliar pertamanya. Sedangkan yang terakhir ini, contoh terakhir Jeff Bezos, dia hanya memerlukan waktu 3 bulan saja untuk dia buka toko Amazon.com ya, untuk menghasilkan $1 miliar pertamanya. Ya, itulah internet membuat percepatan income. Dan internet juga membuat bisnis opportunity baru ya, kesempatan bisnis baru ya. Contohnya ini e-commerce, bisnis global dengan transaksi online 24 jam kapan saja dan di mana saja. Dan ini ada riset dari eMarketer ya. Ini potensi bisnis e-commerce di Indonesia. Bayangkan ini online populasi ya, populasi online yang orang-orang yang main online itu tahun 2015 saja ada 93,4 juta jiwa di Indonesia saja. Dan yang biasa beli online, belanja online ada 7,4 juta orang. Kalau sekarang 2017 pasti lebih banyak lagi ya. Bapak Ibu ada yang suka belanja online di sini? Wah, ada juga 2, 3, banyak juga ya. Saya juga tuh mau beli. Ya. Nah, apakah kita siap Bapak Ibu? Siap ya? Siap. Nah, ini ada Bill Gates bilang. Nggak kedengeran ya? Wah, bilang dong dari tadi boleh apa? Halo? Udah, oke? Ya. Apakah Anda siap Bapak Ibu perubahan di era internet ini? Oke. Nah, ini Bill Gates bilang apa coba? Bila bisnis Anda tidak hadir di dunia internet, maka Anda akan kehilangan bisnis Anda. Ya, itu bukan saya yang ngomong loh, ini dia. Jadi artinya semua bisnis harus masuk ke dalam dunia internet. Nah, sekarang di mana posisi Anda saat ini, Bapak Ibu? Apakah Anda pemula yang baru mau terjun, atau Anda sudah terjun di bisnis internet? Ada pemula di sini yang baru mau terjun di online? Pemula semua. Masa orang ini? Bu Eva udah kan ya, udah punya bisnis online ya? Oh, udah, berarti ada separuh-separuh di sini. Nah, buat Anda yang pemula yang baru mau terjun di dunia online, ini menurut survei ada 6 kendala ya. Yang pertama, Anda gaptek. Betul nggak? Yang kedua, Anda tidak punya pengalaman di internet karena Anda baru mau terjun. Yang ketiga, Anda tidak punya mentor. Kasihan deh. Yang keempat, Anda tidak punya waktu untuk belajar. Mati lagi Pak. Halo? Mati ya? Halo? Pas semua bilangin. Yang keempat, Anda tidak punya waktu belajar dan sibuk ya. Karena Anda tetap cepat mau menghasilkan uang, tapi ya jadi nggak belajar deh. Yang kelima, Anda tidak punya produk untuk dijual. Yang keenam, Anda tidak punya modal besar. Betul nggak Bapak Ibu seperti ini? Siapa tadi yang baru mau mulai? Ya. Dan buat yang sudah terjun di bisnis internet saat ini, ya Bu Eva ya antara lain tadi ya. Anda nih ketemu kompetitor raksasa saat ini. Bu Eva kalau Anda main online sendirian, Anda lawannya ini Amazon.com, Zalora, VIP, Lazada, Mataharimall.com. Ya, kemarin kita tahu tuh berapa budget mereka untuk promosi, miliaran ya. Kita nggak mungkin ngalahin mereka. Dan tapi jangan khawatir Bapak Ibu, ada solusi yang termudah, tercepat dan termurah. Apa kira-kira solusinya? Ada yang tahu solusinya apa kira-kira ya? Ya, solusinya kira-kira adalah building your online audience. Kita harus membangun online audience kita sendiri. Caranya gimana? Ini, kita harus mencari orang yang mengenal kita, ya, yang menyukai kita, yang percaya sama kita, dan juga yang respect sama kita. Kita harus kumpulin orang-orang itu, cari. Nah, caranya mancing nih. Ada 2 cara untuk memancing, Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah di laut lepas. Ya, kalau kita mancingnya di laut lepas ya, seperti di dunia internet nih, kita bisa ibaratkan kita lawannya yang besar-besar tadi, yang Lazada, yang Mataharimall.com ya. Ini kita kapal kecil ini.
kita nggak punya mentor, kita nggak punya pengalaman, ya seperti inilah terombang ambing. Bisa jadi terhempas nanti ya, tinggal tunggu waktu ya. Tapi ada cara lain yang lebih enak ya. Kita membangun kolam ikan kita sendiri, Bapak Ibu. Ya. Di sini nggak ada lawannya, nggak ada ombak juga. Tapi kita harus kerja keras juga di sini. Ya. Kita harus kasih makan ikan ini, kita piara sampai dia menyukai kita tadi ya, like, akhirnya dia percaya sama kita. Gimana cara membangun kolamnya? Bagaimana membangun kolam ikan sendiri dalam bisnis internet? Ini bisa diibaratkan kolam ikan Anda ya, yaitu ya dengan kata lain online audience kita. Yang kita mau cari di luaran sana. Dan tempat terbaik untuk membangun online audience adalah di mana Bapak Ibu? Tahu? Facebook. Kurang keras ya, di mana? Facebook. Oke. Facebook. Kenapa di Facebook? Karena ada 2 miliar orang di sana. Dan orang-orang itu membeli setelah membuka Facebook. Dia lihat dulu ada apa sih, temannya posting apa gitu, baru dia beli. Dan menurut survei lagi 25% traffic yang masuk ke website itu asalnya dari Facebook. Setelah dia klik baru masuk ke sana ya. Oke, Mark Zuckerberg bilang ya bulan Juni kemarin itu dia umumin bahwa udah ada 2 miliar orang di Facebook loh. Bangga sekali dia. Tapi sekarang udah lebih kan, dia udah punya anak lagi ya. Ada yang tahu? Iya, dia punya anak 1, jadi 2 miliar per 1 orang. Pasti langsung dibikin akun Facebook dong anaknya. Betul nggak? Nah, Bapak Ibu, Pak Rohandi ini saya mau tanya nih Pak, bagaimana cara efektif? Bapak punya Facebook kan Pak? Punya ya Facebook ya? Kira-kira bagaimana Pak cara membangun cara efektif supaya Facebook kita menjadi kolam ikan? Kolam ikan kita. Bapak Ibu ada yang nggak punya Facebook di sini? Punya semua ya berarti ya? Nah, kita bagaimana cara membangunnya? Kita harus punya fanpage Bapak Ibu ya, bukan di Facebook profile. Kalau Facebook profile itu buat kita posting kita jalan-jalan, kita posting status-status kita yang ya kadang-kadang nggak penting. Tapi di fanpage ini kita membangun bisnis kita ya, membangun kolam ikan tadi. Di sini saya akan cerita bagaimana, kenapa, bagaimana membuatnya, bagaimana mengoptimize Facebooknya, fanpage-nya, bagaimana juga mempromosikan fanpage-nya. Ya, saya akan ulas secara singkat. Why? Kenapa? Karena kenapa kita membangun fanpage? Karena link fanpage itu di Google akan keluar, akan muncul. Ya, jadi kalau kita kasih alamat fanpage kita, nih Sita Asrin, dia akan keluar di sana. Dan jumlah fansnya unlimited. Kalau bapak atau ibu merasa temennya cuma sedikit ya, teman SD, SMP, kok cuma segitu aja, mungkin nggak sampai 5.000 gitu ya. Tapi di fanpage ini orang yang nggak kenal pun bisa kita undang ke sini Pak. Ya, jadi mungkin juga kita bisa iklanin nantinya ya. Jadi banyak sekali. Dan isi kontennya di fanpage kita ini bisa viral. Jadi kalau kita posting sesuatu ya, ada orang nge-like atau orang share. Dan misalnya postingan saya di like sama Pak Liman, nanti teman-teman Pak Liman tuh dikasih kabar bahwa Pak Liman like postingan saya. Jadi bisa jadi teman Pak Liman juga kepengen lihat kan postingan saya. Jadi di situ kita cara menangkap ikan yang tadi Pak, bisa viral, bisa diviralkan oleh Facebook. Nah sekarang bagaimana membuat fanpage? Ada yang belum tahu nih cara membuat fanpage Bapak Ibu? Belum tahu? Aduh kasihan. Iya, belum tahu ya. Oke, Bapak Ibu sini ya, kita akan belajar sedikit ya. Kalau Anda Facebook profile udah punya ya. Nah, di Facebook profile ini kan ini foto Anda ya. Ini ada segitiga kecil Bapak Ibu. Coba periksa. Ada segitiga kecil di sini, kita klik di sini. Nanti keluar ini, create page. Atau kalau Anda bahasa Indonesia bikin halaman apa ya? Ya, bikin halaman, buat halaman ya. Jadi mulai dari sini Pak, segitiga kecil yang di atas sebelah kanan, kita klik. Nah, di sini ada buat halaman atau create page. Udah klik di sana. Nah, nanti akan keluar kayak begini Pak. Ibu udah punya fanpage? Oke, caranya begini Bu ya. Nanti akan keluar begini kalau kita udah klik tadi.
Nah, karena kita ingin membangun personal branding kita supaya kita gampang cari ikan tadi, kita pilihnya yang artis. Artis. Ini kan Facebook baik sekali, kita boleh lo jadi artis nggak bayar lagi. Makanya rugi dia nggak punya. Jadi kita pilih artis atau apa nih namanya Pak? Public figure. Public figure ya. Dan langsung klik lagi get started. Udah selesai. Masa nggak punya? Punya ya hari ini ya. Hari ini bikin ya Pak ya, Bu ya. Udah selesai. Apa? Ada yang mau ditanya Pak? Diulang lagi Bu dari awal. Ya. Di sini ya. Di sini ya. Itu dari desktop ya Bu? Handphone juga bisa Pak. Bisa ya? Bisa. Atau di sini Pak ya. Ya di foto aja dulu. Ya foto dulu aja. Di foto nanti dulu praktek aja, ekspor. nggak bisa praktek sekarang terlalu lama ya. Ini ada segitiga di sini, nanti Ilya bisa ajarin. Nah, tadi kan udah get started ya Bapak Ibu ya, di sini get started again. Nanti akan keluar seperti ini fanpage kita. Nah, tapi ini masih kosong ya, karena belum ada foto seperti ini. Ya, baru kita optimize. Optimize itu artinya kita cakepin deh, ini kayak kasih foto ya. Kasih foto profil Anda yang lagi cerah ya, wajahnya jangan lagi cemberut ya. Terus terang. Nah, ini namanya foto profile. Kalau di sini ini cover namanya, cover fanpage. Di sini bisa pakai video Pak. Jadi Bapak atau Ibu bisa bikin video pendek ya, setengah menit aja. Bisa kalau yang bisa kasih teks atau kasih musik. Terus pasang di sini di posting. Tapi ini harus pakai laptop bikinnya. Ya. Udah setelah itu bisa posting. Nah, yang perlu lagi di optimize adalah bagian about-nya ya. Di sini bagian about. Kalau kita klik bagian about, dia akan keluar di sebelah kanan ini. Ini kita bisa alihkan mereka untuk visit ke website kita kalau udah punya. Nah, lalu fanpage kita yang udah jadi tadi, udah dikasih foto, barangkali juga belum boleh kita posting ya, postingan pertama gambar tulisan kita ya. Tapi belum ada tuh yang like, belum ada pengunjungnya, belum ada fansnya. Bagaimana caranya meningkatkan fanpage, meningkatkan fans di fanpage kita? Ada yang tahu bagaimana caranya? Ya, invite betul. Dan yang lebih penting lagi adalah kita harus kasih konten Pak. Jadi kalau fanpage kita kosong, orang juga gak ada yang mau, di invite juga gak mau Pak. Jadi kita harus kasih konten itu isi ya. Kita posting sesuatu lah. Nah, sesuatu itu bisa jadi umpan untuk ikan-ikan yang mau datang itu tadi. Maksudnya begitu. Terlalu cepat nggak? Nggak ya? Oke. Ini masih how to increase fanpage fans yang tadi. Apa isi konten itu? Isi konten tadi itu sesuatu yang memberikan value atau pengetahuan atau Anda sharing expertise Anda pada calon-calon teman-teman Anda di fanpage tadi. Ya bisa berupa cerita, ya bisa berupa tips, guidance, testimoni atau rekomendasi ya. Misalnya kalau saya tadi kan dibilang Pak Liman, saya ini bidang fashion ya. Saya bisa menjual expertise saya ini di fanpage saya. Misalnya cara perpaduan warna, cara nyetrika baju, seperti itu Bu, beneran. Nah, siapa tahu nih orang-orang emang suka gitu. Guidance, testimoni itu di mana beli bahan yang murah misalnya. Itu salah satu isi konten yang bermanfaat untuk audiens kita. Nah, konten itu bentuknya apa aja? Bapak Ibu ada yang tahu? Bentuk konten? Tulisan, Twitter, gambar, dan video. Ada bintang filmnya nih. Ya, jadi video ya yang paling banyak digemari orang ya. Nah, Bapak Ibu jangan takut ya kalau Anda tuh baru pertama kali gitu ya, bukannya gelap atau apa gitu. Karena semua orang juga takut begitu Bapak Ibu. Jadi kesempatan kita tuh di sini. Ya. Video. Nah, juga yang paling gampang. Nah, ini tadi ya video kan ya. Nggak semua orang tapi kan bisa edit video, bisa bikin video dengan canggih gitu ya. Nah, jangan khawatir lagi, ada solusi lagi di sini. Des tuh menawarkan solusi terus. Ada Facebook Live. Siapa yang belum tahu Facebook Live?
Ada yang belum tahu? Oh, udah tahu semua ya berarti ya. Facebook Live adalah cara tercepat, terpraktis, gratis lagi. Bapak Ibu, caranya gimana? Nah, di fanpage kita ini tadi kan harusnya kita posting kata-kata ya di sini ya. Ini kita kasih judul kalau kita mau Facebook Live Bapak Ibu ya. Kita kasih judul, kemudian kita klik live di sini. Terus udah kita ngomong aja kayak ala-ala Najwa Shihab gitu. Ya kan? Najwa Shihab aja sekarang ke Facebook Live loh dia. Oke. Nah, setelah kita klik live, videonya keluar. Ini apa nih? Nah, go live. Udah, kita mulai deh. Tapi hati-hati ya Bapak Ibu ya, jangan bikin Facebook Live ya. Seperti pesan Pak Liman tadi. Banyak orang alay kamera kemana, ngomong apa, nggak memberikan manfaat buat yang melihat. Jadi kalau kita dikunjungi orang terus seperti banyak ikan tadi ya, kita memberikan manfaat terus kepada orang yang fans kita. Nah, lalu di mana tempat melakukan Facebook Live? Kencang suara. Kencang nggak? Kurang ya? Ya, ini latihan pertama ya. Sorry. Latihan pertama nih ya. Di mana tempat melakukan Facebook Live Bapak Ibu? Yang pertama kita bisa di Facebook Profile ya. Facebook Profile adalah Facebook yang Bapak Ibu punya ya. Yang biasa untuk update status, posting foto ya. Nah, kalau kita melakukan Facebook Live di Facebook Profile ini, kita biasanya lagi apa? Jalan-jalan di luar negeri ya, lagi belanja, mungkin milih-milih barang ya. Kita membangun kedekatan sama teman-teman kita. Biasanya orang-orang tuh keluar, yang nonton kita tuh keluar namanya. Itu kita bisa sapa mereka. Oke. Yang kedua, tempatnya adalah bisa di fanpage. Yang tadi kita udah bikin ya. Nah, kalau fanpage ini kita harus memberikan value karena kita mau nge-branding diri kita tadi kan ya. Kalau kita bidang fashion ya kita tentu harus memantaskan diri kita sebagai orang yang ahli di bidang fashion tadi. Harus berbagi sesuatu yang bermanfaat buat audiens kita. Yang kedua di Facebook Group. Facebook Live di Facebook Group ini memberikan sharing eksklusif. Topiknya biasanya sudah tertentu kalau di Facebook Group itu ya. Misalnya grup berkebun gitu ya. Ini mereka ya udah berkebun aja soalnya gitu. Ada lagi event di sini. Ini untuk mendatangkan, men-sharing value yang didapat oleh calon prospek ketika mereka hadir di event. Misalnya kayak kemarin seminar ya, supaya ada orang yang tertarik untuk ikut seminar kita berikutnya. Kita bisa live di sana. Ada pertanyaan sampai sini? Lanjut ya. Nah, 3 step Facebook Live yang menguntungkan. Yang pertama, ya kita Facebook Live juga bukan asal buat alay-alay Bapak Ibu ya. Tentu kita kan mau cari uang di sini. Namanya juga e-commerce ya tadi ya. Ya, tentu kita harus melakukan persiapan. Apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum melakukan Facebook Live? Ya, ini ada 3 persiapannya. Nah, lalu live-nya, cara melakukannya, apa saja yang dilakukan ketika Facebook Live berlangsung, dan finishing-nya, bagaimana menyelesaikannya. Step yang pertama adalah preparation, persiapan. Alat-alat apa yang kita mau pakai ya? Bisa di handphone, bisa juga di laptop, bisa juga di tab ya Pak ya, bisa ya. Oke, device apa saja. Terbalik. Rotate, oh ya Bapak Ibu jangan lupa ya kalau kita mau Facebook Live itu kalau begini ya kita biasanya tuh kecil nanti. Jadi kita sebaiknya memiring supaya kita dapat pemandangan yang lebih baik di kanan kiri. Tapi hati-hati rotate-nya itu ya. Jangan sampai terbalik seperti pengalaman kita di sini. Ya. Dan alat-alatnya ini Bapak Ibu ada tripod, ada mikrofon juga buat tambahan FB Live ya, seperti para senior saya di sini nih jago-jago. Mereka biasanya udah pakai mikrofon karena nggak cukup pakai handphone aja, kurang cakep suaranya katanya. Ada juga pakai lensa supaya lebih wide. Ada juga lampu barangkali ya, tambahan lampu. Lighting supaya lebih terang. Nah, Bapak Ibu jika pakai laptop atau desktop itu akan diperlukan software tambahan. Apa saja? Biasanya tuh OBS Studio ini gratis Bapak Ibu ya. Tapi langsung pun bisa. Tapi kalau mau lebih bagus ini ada software namanya OBS. Dan kita nggak akan dibahas saat ini.
next time ya. Ini sekedar info aja bahwa ketika Anda mau live di desktop, ini akan ada ininya yang diperlukan. Bapak Ibu, sebelum Anda live itu jangan main live aja Bapak Ibu ya sayang kalau nggak ada yang nonton, benar nggak? Kalau artis itu kan pengennya dia ada yang lihat terus. Nah, Anda itu kasih tahu nih, halo guys, nanti malam jam 8 saya akan live loh. Nah, ini judulnya. Bagi yang mau ikutan pastikan stay tune jam 8 malam ini. Jadi jam 8 baru dia ada jeger, jeng. Jadi banyak yang nonton Bapak Ibu. Ya. Jadi beritahu teman dulu jam 8. Nah, dan juga pastikan baterai smartphone atau laptop Anda full. Jangan sampai lagi asik-asik Facebook Live mati. Oke. Yang keenam, pastikan koneksi internet kuat. Nah, ini penting benar nih. Kemarin waktu Facebook Live di seminar, saya dari depan bagus, begitu saya maju ke depan, hilang koneksi. Aduh, jadi benar. Oke, Bapak Ibu nih, siapkan deskripsi yang menarik perhatian. Nah, Bapak Ibu, postingan ini kita harus ada deskripsinya ya, yang menarik orang ya, supaya orang mau nonton gitu. Apa judulnya gitu. Kalau nggak menarik buat mereka nggak mau nonton, buang waktu. Ya. Step keduanya ya udah doing live. Berikut ini adalah step by step cara Facebook Live di Facebook profile ya. Bapak Ibu, ini kurang lebih hampir sama dengan Facebook fanpage ya. Ini ada tombol live di sini, Anda kasih judul di sini. Oke, kemudian live. Ya, yang harus Anda perhatikan adalah ketika Anda memutar kamera, jangan sampai dia kebalik-balik. Jadi sebelum klik live itu pastikan kameranya tuh jeruk berubah dulu. Kita mesti praktek ya kalau itu. Oke. Step yang pertama, klik pada menu atau tulisan status di Facebook Anda di sini ya. Mulai tuliskan postingan secara lengkap berisi informasi yang ingin Anda sampaikan lewat Facebook Live. Anda mau ngapain? Mau menyampaikan apa soal Facebook Live itu? Ya. Yang ketiga, tuliskan deskripsi headline dari Facebook Live. Lalu pastikan live ditujukan untuk publik Bapak Ibu ya. Publiknya di sini ya. Di sini ya, jadi jangan cuma teman kita aja. Nanti yang tadi saya bilang itu orang-orang yang nggak kenal pun bisa akan like kita dan akan ketangkep di kolom komentar. Itu public ya. Nah, ini juga di Facebook profile sama. Kalau kita masih nggak pede ya Bapak Ibu ya, jangan langsung di broadcast ke orang lain di public ya. Kita only me dulu nih, ini bisa diganti nih ya privasinya. Jadi ini orang lain nggak akan lihat. Jadi only me dulu, boleh bang, begitu. Only me ya, jika Anda masih belajar atau mau coba bisa buat privacy menjadi only me. Di sini nih Bapak Ibu, select privacy, kan untuk public tadi ada friend, ada lain-lain, ada only me. Jadi cuma kita yang lihat nih nanti. Kalau kita suka, baru kita rubah jadi public. Kalau nggak, kita delete aja. Ya. Tekan tombol warna biru, go live, maka akan countdown 3, 2, 1, jeng, gitu loh. Asik Pak. Ya. Yang keenam, tampilan preview live dan mulai sharing konten live-nya. Nah, udah kita ngomong deh tuh kayak Najwa lah. Saya ngefans banget soalnya sama Najwa, jadi saya pikir saya dia gitu. Dia itu saya gitu. Oke. Nah, konten waktu Facebook Live. Jangan asal ngomong ya Bapak Ibu ya, jangan kamera kemana-mana, nggak jelas gitu. Aduh, kita bukan kayak alay-alay yang di luar sana ya. Nah, kita harus, Nah, kita perkenalkan dulu diri kita, background kita kan itu public ya, apalagi yang baru jadi Facebook fanpage-nya ya. Perkenalkan diri kita tuh siapa dan kita mau. Channel Ibu apa namanya? Oh iya, channel saya Sinta Asrin Show. Iya. Follow ya Pak, like. Nanti saya mau sharing soal editing video nanti hari Kamis launching. Nah, ini waktu Facebook Live, perkenalkan diri dan background dan minta penonton aktifkan fitur notifikasi di sini. Turn on live notification ya. Minta mereka untuk aktifkan ini Pak. Supaya ketika kita live dia langsung dapat tuh keluar jeng notifikasi namanya. Oke. Nah, konten waktu episode live, berikan benefit yang didapatkan buat audiens kita tentunya ya, bukan buat kita.
Kita berbagi tips pada mereka, berbagi panduan step by step. Kita rekomendasikan sesuatu lah yang menjadi keahlian kita. Atau kita sharing soal behind the scene, sebuah proses. Kemarin saya sharing behind the scene soal itu seminar yang lagi ngatur-ngatur gitu. Oh, orang banyak yang like tuh. Yang Pak Lima lagi mesti keringetan, lari sana sini, itu seru tuh kan. Orang lihatnya Pak Lima tuh di atas panggung, gitu, keren. Padahal dia angkat-angkat juga. Ya. Nah, Bapak Ibu, ini konten waktu Facebook Live ya, yang keempat ya. Kita harus engage dengan penonton. Jangan kita jalan aja sendiri gitu. Kita tegur siapa yang nonton ya. Say hello pada siapa yang hadir. Halo Bu Ilya ya, kemarin nonton saya Bu Ilya ya. Thanks, like, dan komennya. Thank you Bu Ilya sudah nonton saya, misalnya kayak gitu ya. Dan buat pertanyaan yang memancing komen. Ya, seperti kalau saya sering nonton itu Pak Lima, yang nonton dari mana aja nih gitu. Nanti mereka ketik kota apa mereka nonton. Banyak sekali Pak Lima. Ya, seperti ngobrol dengan teman gitu deh. Ya, study case untuk solve problem audience itu juga baik untuk kita sharing ya. Nah, waktu konten waktunya berapa lama? Durasinya Facebook Live itu jangan terlalu cepat Bapak Ibu ya. Kalau cuma 3 menit orang baru mau nonton, Anda udah selesai gitu. Jadi nggak sempat nge-like, nggak sempat juga apalagi komen ya. Jadi kalau Facebook Live itu harus ada lama, minimal 10 menit. Ya, maksimalnya berapa Pak? 18 ya Pak? Atau 15? Terserah. Terserah, sampai orang bosan. Oke. Nah, ada juga call to action-nya, seperti juga semua video ya, Bapak Ibu. Tetap ada call to action meskipun kita Facebook Live. Ya, kita suruh mereka untuk komen ke kontak saya atau subscribe atau like gitu ya, seperti itu. Finishing, Pak, ini kenapa hitam banget ya Pak? Finishing live ya Bapak Ibu, setelah kita selesai tadi siaran-siaran ala Najwa tadi ya. Nah, kita klik sini finish ya, jangan nggak diklik ini nanti kita nyala terus Facebook Live-nya. Ya, finish. Dan setelah dia berhenti videonya baru kita post. Gitu. Gampang. Gak bayar loh Pak, Bu. Nah, terus apa yang harus kita lakukan setelah selesai tadi ya? Kita follow up, apa yang harus dilakukan setelah live ini. Respon semua komentar. Misalnya ada yang tanya lagi, di mana sih ini? Gitu. Acara apa sih? Nah, kita ketik tuh komentarnya. Atau kita say thank you, terima kasih ya udah like. Gitu. Respon semua komentar ya. Dan follow up. Follow up yang harus dilakukan setelah live apa ya? Kita Facebook tadi kan udah selesai ya, udah diposting ya. Sayang kalau kita cuma postingnya di fanpage atau di Facebook kita Bapak Ibu. Kita udah bikin video sekian menit, kita udah capek ngomong ya, kita harus share. Kita share dengan cara mereply video Facebook Live kita ke sosial media lain, misalnya ke YouTube. Kalau udah punya ya channel, kalau belum punya bikin dulu. Atau kalau belum punya ya kita Facebook yang di fanpage tadi kita share ke Facebook profile kita. Nah, barangkali ada yang belum tahu ya, tadi kan udah kita posting video ya ke fanpage ya. Terus gimana cara sharing ke YouTube? Kita harus download dulu video yang tadi itu ya. Caranya kita masuk ke sini ya, videos, oke, terus pilih video dan klik pada icon titik-titik lalu pilih download di sini. Di sini ada download. Tadi kan videos terus download. Masuk ke memori laptop kita. Baru kita upload lagi ke YouTube. Ada yang baru tahu? Kayaknya diam aja. Nah, Bapak Ibu, setelah live selesai, apa yang harus kita lakukan? Follow up lagi. Follow up-nya apa? Lakukan live secara rutin. Kalau kita mau iklan ikan tadi itu cari kita terus. Kita lagi sharing apa sih hari ini? Ya, kita harus rutin. Oke, sekian sharing dari saya. Ya, beri tepuk tangan buat Bu Sinta. Oke, Bu Sinta, biar di panggung dulu. Nah, kita mulai fanpage Bu Sinta nih, biar studi guys.
Anda mau tanya Bu Sinta silakan Bu, di panggung aja Bu, di panggung. Ada yang mau tanya? Nih ya, kita lihat nih Bu Sinta punya fanpage nih. Wah. Sebenarnya kalau Facebook Live awalnya di fanpage baru kita share ke ini atau kebalikannya? Ada dua Pak ya, tergantung tujuan kita kan. Tadi kita mau cari, kayak kalau kita mau bisnis itu kan kita buka fanpage ya. Untuk cari ikan-ikan untuk bisnis kita tentu di fanpage. Tapi kalau kita mau jalan-jalan aja sama keluarga, kita di profile aja nggak apa-apa. Jadi kalau fungsinya mau memperbanyak ikan, Ya, di fanpage. fanpage. Ya. Kalau kita membangun kedekatan sama teman-teman kita nih supaya teman-teman yang dulu-dulu nyapa kita lagi itu di fanpage, di profile. artinya kalau di fanpage, saya nanya lagi tadi, Ya. videonya, kontennya itu lebih mengarah kepada bisnis kita atau cuman profile untuk branding lokal? Enggak, tadi di fanpage itu kita membagi value aja Pak. Membagi value sesuai expertise kita tadi kan. Bagi tips, membagi apa tadi Pak? Banyak Rekomendasi, story, testimoni. Personal dulu ya? Ya, personal branding kita Pak. Kalau di profile kita membangun kedekatan sama saudara-saudara kita, teman-teman kita supaya mereka tetap Kalau di family engage sama kita. Oke, beri tepuk tangan dulu dong, jawabannya luar biasa nih Bu Sinta. Nih, kita lihat nih ya. Kita lihat ini fanpage-nya Bu Sinta. Jadi gini. Jadi fanpage ini adalah tempat membangun persepsi. Anda tahu persepsi apa? Bilang sebelahnya, apa kata orang? Oh, coba bilang sebelahnya. Persepsi adalah apa kata orang. Di awal-awal udah bener belum? Wah kayaknya jago nih. Awal-awal mungkin udah jago belum sebenarnya? Belum tentu. Tapi kalau persepsinya bagus, orang anggap dia jago. Cuma kalau dilihat di 2 tahun terus-menerus, jadi jago beneran nggak? Jago beneran. Itu yang terjadi sama motivator-motivator hari ini. Mario Teguh, ya kan? Siapa lagi itu banyak kan? Awalnya di Metro TV dulu kan baru pertama. Anda udah kenal belum? Belum. Tapi setiap minggu muncul selama 2 tahun. Lama-lama Anda ngeliat dia jago gak? Jago, bilang lagi sebenarnya. Itu namanya persepsi itu. Nah, fanpage adalah stasiun televisi Anda. Jelas? Ya. Nah, nama channelnya di atas tuh. Nah, ini nama fanpage-nya Bu Sinta tadi. Facebook.com/Sinta Asrin Show. Ya, jadi kalau Anda ketik www.fb.com/Sinta Asrin Show, munculnya ini. Ya, nah ini covernya nih tadi Bu Sinta tuh. Bu Sinta nggak teori kan? Nih, ya kan? Suaranya Ya kan? Nah. Ya nih. Nah ini nih. Lagunya, ya ini Bu Sinta. Ya. Nah, Bu Sinta nanti suaranya lagunya di durasi lagu dikecilin, durasi suara gitu. Ya ini contoh. Paham? Nah, sekarang isi fanpage ini kan untuk mempersepsikan kan personal branding Bu Sinta. Nah, sekarang saya mau tanya Bu Sinta. Jadi Bu Sinta bisa ngajarin teman-teman. Bu Sinta mau mempersepsikan diri sebagai expert di bidang apa melalui fanpage ini? Sebagai e-commerce. Sebagai expert di bidang internet marketing. Nah, jadi Bu Sinta mau mempersepsikan diri dia di stasiun televisinya Bu Sinta sebagai jagoan atau pakar di bidang internet marketing. Artinya konten-kontennya Bu Sinta harus isinya apa? Tentang apa? Internet marketing, bisa tips, bisa story, bisa apa lagi? Bisa behind the scene tadi lagi ngajar orang, ya lagi training, ngasih saran-saran, nah itu isinya. Nah, kalau misalkan Bu Sinta misalkan kalau ada orang lain mau mempersepsikan dirinya sebagai ahli di bidang fashion, berarti isi videonya tentang apa? Ya, tentang dia cerita nih beli bahan, kalau perlu di ke Tanah Abang dia syuting, milih baju, milih kain yang bagus gimana,
cara milih toko yang bagus, yang kayaknya murah di mana. Nah, itu kalau dia sering ngasih tips-tips seperti itu, lama-lama orang melihat dia sebagai pakar ya. Pakar di bidang fashion, di bidang kain misalkan. Nah, ini Bu Sinta lagi membranding diri dia sebagai expert di bidang internet marketing. Ya, emak-emak yang punya show. Namanya apa? Sinta Asrin Show, SAS. Karena nama Bu Sinta apa? Sinta Asrin, S-nya apa? Apa? Nggak ada ya. Nah, ini isunya apa? Tuh, isunya tentang gambar, image, ya kan? Tuh, ngajar, ya kan? Tuh, ini Bu Sinta ngajar nih. Wah, lu nabrak tembok gitu tadi. Ya. Tapi by the way, tetap lebih bagus daripada kita yang nggak pernah bikin, bener ya? Ya. Karena di dalam internet bukan yang besar mengalahkan yang kecil, tetapi yang cepat mengalahkan yang lambat. Bilangin sebelahnya, kalau lo telat dikalahin sama emak gaptek. Ya, jelas ya? Oke. Nah, jadi bukan lagi yang hebat, tapi Anda mau cepet apa enggak? Gitu. Nah, Bu Sinta ini cepet. Ya, Anda bisa bayangkan Ibu Sinta baru mulai 4-5 bulan. Ya, lihat nih, udah bertebaran tuh videonya di sana sini. Ya, sudah banyak sekali. Ya, Bu Sinta buat video segala macam. Wow, kayaknya expert gak nih? Nah, seperti expert kan Pak? Gitu, apalagi ngajar. E-commerce, ngeri kan? Tuh kan? Tuh, nah ini adalah siaran TV-nya Bu Sinta. Bu Sinta bebas mengekspresikan diri dia, kepakaran dia kepada kolom-kolom Bu Sinta. Oh, wow, B2C. Aduh, ngeri banget. Ini Bu Eva bingung nih, Bu Eva nih. Apa itu B2C, C2B? Gue juga nggak tahu C2B itu apa tuh, C2B Bu. Ya kan, waduh, ilmu dari mana tuh? Pas. Ya. Belajar dulu. Ya, ngerti ya? Jadi Lemari. lemari. Tuh kan, ini bukan di kebun jeruk nih, stasiun Metro TV bukan. Ini di lemari. Ya, ini nempelnya pakai apa Bu? Selotip, double tip. Waduh, tadi keletek ini rusak parkirnya. Lagi. Ya, tuh, ya teman-teman lihat. Waduh, men. Ya, dropship. Waduh, affiliate. Wih, pakai lingkaran begini segala. Ya, nah kalau ada Ibu, ya. Nah. Nih, ya. Nah, ini waktu awal-awal Bu Sinta mulai. Ada yang aneh di gambar ini. Ya, lihat ini. Tuh. Ada yang aneh di gambar ini. Lihat belakangnya tulisannya kebalik kan? Tapi yang dipegang kebalik kan? Nah, gimana caranya? Nah, ayo. Rahasianya ada sama Bu Sinta. Nanti habis pulang tanya Bu Sinta. Ya, ini satu pekerjaan yang luar biasa dalam Bu Sinta. Saya juga baru tahu. Tapi anyway, Bu Sinta sudah mulai. Ya, jadi yang namanya internet adalah kecepatan. Ya, Anda mesti mulai. Karena ini free. Semua orang bisa mulai nggak? Bisa mulai. Ya, semua bisa mulai teman-teman. Ya, nah, lihat ini ikannya Bu Sinta. Ada berapa nih? Yang follow dia 1.663 people follow this. Artinya ada 1.663 orang yang sudah mulai know Bu Sinta. Bahkan beberapa dia like Bu Sinta. Mungkin beberapa dia mulai trust sama Bu Sinta. Beberapa mungkin sudah respect. Saya mau tanya, di ruangan ini yang join karena kolom Bu Sinta angkat tangan. Pak Rohandi angkat tangan Bu, Pak Rohandi. Ibu istrinya angkat tangan Bu. Nah, ada lagi ya? Ya, nah, Pak Rohandi sama Ibu siapa? Ibu Rini, ini kolamnya Bu Sinta awalnya. Akhirnya menjadi partner bisnis. Ya, awalnya karena nonton emak-emak gaptek ngomong gini ya. Ya, jelas ya Pak Ibu ya. Jadi ini bangun kolam. Nah, di fanpage
Bisa nggak followernya sampai 1 juta? Bisa nggak sampai 1 juta? Bisa sampai 1 juta. Nah, Bu Sinta nggak cuma pakai video, dia juga pakai apa nih? Pakai gambar. Ya, ingat zaman sekarang orang buka Facebook kan daripada ngetik di Google, bener nggak? Siapa yang handphonenya masih ada mesin tiknya lagi? Ada keypadnya lagi? Masih ada nggak? Nggak ada kan? Semua sudah layar datar kan? Susah nggak ngetik pakai layar datar? Gampangan mana? Pakai keypad apa layar datar? Pakai keypad kan? Layar datar susah kan ngetiknya kan? Sering susah, sering salah kan? Makanya enakan klik kan? Nah, sekarang kita enakan ngetik apa klik? Klik. Nah, sosmed kerjanya ketik apa klik? Klik. Scroll, klik, scroll, klik. Makanya kita harus bikin gambar yang menarik, video yang menarik supaya mereka klik. Gitu. Jelas ya? Nah, Bu Sinta lumayan sering, makanya saya minta dia bicara. Ya, hampir seminggu ada 2-3 kali bicara di Facebook Live. Ya, tadi Usi sering. Mata Najwa kata Bu Sinta tadi berapa sering tampil di Metro TV? Seminggu berapa kali? Pernah nggak dia lagi bete kira-kira? Pernah kan? Terus dia tampil nggak? Coba bilang sebelahnya, kok lu enggak sih? Ayo, Mata Najwa pernah bete nggak? Pernah kan? Masa dia nggak pernah bete sih? Pernah bete dia. Pasti pernah juga kesel, bete dan sebagainya. Tapi dia tampil nggak? Tampil. Nah, itu syaratnya Bapak dan Ibu. Anda kalau mau bangun branding, Anda harus tampil. Bu, jangan Bu, belum keluar. Jelas? Jelas. Paham? Ya, nah ini Bu Sinta. Nah, terus yang Bu Sinta lakukan tadi, ya kan? Ya, ada nyapa nggak tadi? Ada nyapa nggak tadi Bu Sinta? Di sini. Ya, nah ini ada yang komen nih. Tuh, ini mulai ada yang komen. Ya, jadi komen itu perlu. Kenapa komen perlu? Karena komen itu viral. Jadi kalau ada followernya Bu Sinta yang komen, teman-temannya misalkan yang komen si Anton, begitu Anton komen, nanti teman-temannya Anton tahu tuh, Anton komen ke Bu Sinta. Nah, nanti dia bisa ikutan klik, bisa ikutan masuk dah. Kalau dia masuk ke fanpage Bu Sinta, dia lihat ini mama kayaknya hebring nih, hebat, dia ikutan like. Waktu dia like, masuk dah ke kolom Bu Sinta. Gitu. Makanya Anda harus pancing dengan komen. Jelas teman-teman? Ya, jelas? Nah ini Sinta. Oke, beri tepuk tangan buat Bu Sinta. Thank you Bu. Ya. Nah, ini mertua saya. Umur 60 lebih. Siapa di sini yang umurnya lebih muda dari mertua saya, boleh angkat tangan?